arisan ke-200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa bersama saya di channelnya Saung Jaya Merah. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Opik ya. Beliau merupakan anggota ya kepolisian, tapi saya salut sama beliau karena dibalik tugasnya yang kesehariannya merupakan anggota, beliau sangat rajin berkebun gitu ya. Bahkan beliau tersebut merupakan salah satu ya tempat sharing saya, kemudian acuan bagi saya dalam membuat media ya, acuan media tanam dalam penanaman jahe merah. Nah, untuk sekarang saya akan berbincang-bincang bersama beliau tentang fungsi ya, fungsi media tanam. Nah, yang akan kita bahas pertama itu tentang arang sekam ya. Topik ya, sini kan banyak teman-teman termasuk saya ya yang belum mengetahui secara pasti ya media tanam itu fungsinya untuk apa ya, karena masih banyak ya anggapan di luar asalkan banyak media tanam gitu dalam tanaman itu untuk menghasilkan produksi jahe itu sangat melimpah gitu ya. Apakah pernyataan tersebut bisa dikatakan benar gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga saya kan melihat punya Bapak gitu, ternyata punya Bapak media tanam yang digunakan itu dari mulai penyemaian sampai penanaman di polybag itu sangat simpel gitu. Apa sih yang mendasari Bapak sehingga membuat membuat media di tanaman itu sesimpel-simpelnya digunakan gitu? Apakah memang acuan Bapak itu dari medianya itu berdasarkan fungsinya atau bagaimana? Nah, salah satunya yang saya soroti itu dalam hal media arang sekam, sesuai yang telah saya upload ya kawan di media Semayan ya, Semayan milik Opik. Itu kan hanya arang sekam ya yang digunakan gitu, tapi hasil dari tanamannya itu sangat bagus gitu ya. Baik, nah Topik bisa mungkin menjelaskan sedikit atau sekilas tentang manfaat dan fungsi arang sekam bagi tanaman jahe merah. Ya, baik, terima kasih Pak Adam, Pak Master. Kalau saya mah kapasitasnya hanya belajar. Aduh, jadi begini Pak Adam, kita membuat media sesuai dengan fungsinya ya. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan arang sekam? Fungsinya hanya untuk menumbuhkan sementara aja waktu. Jadi jangan di semaian ini ya Pak? Tafsir ya, itu hanya untuk semaian saja. Tidak untuk media tanam yang untuk pembesaran kan gitu. Jadi kenapa saya menggunakan arang sekam? Yang satu udah pasti steril ya, karena di arang sekam itu melalui proses pembakaran dulu, pemanasan dulu, meskipun si sekam itu sendiri tidak 100% menjadi arang sekam kan. Ya. Pasti jadi, ada yang menjadi abu ya, ada yang menjadi abu, ada yang mungkin belum terbakar betul, itu masih berbentuk sekam ya, betul ya. Tapi otomatis itu si bakteri udah mati karena suhu panas. Nah, itu intinya untuk media semai di arang sekam itu biar tidak multitafsir, hanya untuk menumbuhkan saja. Terus yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Leader ini ya, media tanam harus banyak bahan. Makin banyak bahan organik yang ditambahkan makin bagus. Ya, otomatis pasti bagus. Tapi ada tapinya. Media tanam tersebut atau bahan-bahan tersebut itu apakah udah benar-benar terdekomposisi atau belum kan gitu. Jadi intinya di pengomposan saja kan gitu. Untuk arang sekam Pak kan tadi acuan Bapak itu hanya sebagai media penumbuh saja. Ya, gitu, semai. Apakah memang betul tujuannya hanya atau fungsinya hanya sebagai media penumbuh saja, atau memang dari kandungan arang sekam itu sudah mencakup berbagai fungsi gitu bagi tanaman gitu? Jadi begini,
namanya menumbuhkan, media untuk menumbuhkan, upaya ya, kita kan hanya berupaya, berdoa dan berusaha kan gitu. Tetap yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kan gitu. Nah, sekarang di arang sekam nutrisi yang terkandung itu memang minim. Ya. Miskin unsur hara. Miskin, masih miskin. Ya, otomatis kalau untuk pembesaran tidak akan terpenuhi gitu Pak Adam ya. Jadi ini sifatnya hanya sementara kan gitu. Kenapa? Misal saya menggunakan arang sekam, saya baca juga di lihat di referensi banyak di YouTube ada, di Google ada, juga dari pakar-pakar pertanian, sering-sering sama petani bahkan gitu ya. Kalau di arang sekam itu yang utama steril, terus kandungan yang lainnya katanya saya juga karena bukan pakar ya, itu ada kandungan silika yang bisa menguatkan batang gitu. Jadi kokoh lah kan gitu. Otomatis kalau tanaman sehat, manakala kita pindah tanam juga tidak akan terlalu meradang kan gitu. Selain tadi ya fungsinya sebagai penumbuh dan yang barusan disebutkan fungsinya ada silika dan sebagainya gitu. Apakah memang maksud dan tujuan Bapak itu ada lagi ya semacam menghindari jamur atau virus? Oh bisa. Nah, fungsi arang sendiri kan sebagai penangkal racun. Sekam itu, Ya, arang sekam arang itu. sekam itu ya. Kalau arang yang sama. Penangkal atau penyerap? Penyerap lah kan. Penangkal racun kan juga bisa kan gitu. Karena racun tidak menyebar kan. Bakteri terus jamur juga tidak tumbuh gitu Pak. Tidak menjalar kemana-mana lah intinya kan gitu. Ya diam, udah kamu diam di sini ya gitu. Cek arang teh gitu. Jadi ya kawan, jadi intinya gitu ya dalam penyemaian itu tidak diperlukan media yang terlalu banyak gitu ya. Jadi dicukupkan untuk sebagai media tumbuh saja sudah cukup gitu ya. Nah solusinya itu pakai arang sekam gitu ya. Tidak usah sekarang misalnya banyak media yang lainnya, misalnya kohe atau sultan gergaji dan yang lainnya gitu ya. Selain fungsinya itu sudah mencakup secara hampir keseluruhan bagi tanaman di semaian gitu ya, lumayan juga ya sebagai bahan alternatif bagi kawan-kawan yang misalnya terkendala dengan biaya. Itu kan bisa mengurangi biaya pengeluarannya Pak. Ya kosnya itu bisa lebih rendah ya karena simple karena medianya itu yang digunakan hanya arang sekam gitu ya. Hasilnya bagaimana sih? Bisa kan kawan cek di uploadan sebelumnya itu tentang hasil atau perkembangan tanaman yang masih disemai ya, itu yang hanya menggunakan media arang sekam. Oke, baik ya. Dicukupkan sekian dulu tentang penjelasan arang sekam, fungsi dan manfaat arang sekam bagi semaian di tanaman jahe merah. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi fungsi-fungsi media yang lainnya seperti sekam, kemudian kohe, serutan gergaji, gedebong pisang ya dan yang lainnya. Oke, tetap ikuti channel saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe ya. Bisa nambah dikit. Ya, bisa nambah. Bisa Pak. Jadi fungsi dari arang sekam itu sendiri untuk tanaman yang baru tumbuh, kita sesuaikan dengan porsi tanaman itu sendiri. Apakah tanaman yang masih kecil memerlukan nutrisi yang maksimal atau secukupnya saja ya. Kita analogikan seperti halnya misal anak kecil, apakah kita makannya perlu nasi 1 piring atau bubur 1 sendok kan gitu. Jadi kita takar kan gitu si tanaman itu sendiri dengan porsinya yang sesuai kan. Betul. Nah, anak kecil juga cukup asik kan ini. Jadi intinya ya dalam tanaman itu tidak berbeda jauh dengan manusia ya. Kalau tanaman masih kecil itu jangan terlalu dipaksakan diberikan nutrisi yang
banyak ya, yang besar Banyak, gitu ya. secukupnya aja. Ibaratkan kita lah sebagai manusia, kalau bayi misalnya ya gitu yang baru lahir, cukup kan diberi ASI ya gitu. Tidak mungkin kan yang baru lahir itu langsung kita paksakan kasih nasi, kasih daging, nasi, kasih apa, daging, sayuran, ya, cabai. ya dan yang lainnya ya. Jadi kita itu memberikan nutrisi pada tanaman itu harus bisa melihat atau mengatur waktu ya, umur tanaman tersebut ya. Gitu kan Pak Wik? Cukup. Ya. Oke, Sekian dulu ya dari saya. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Bye.